Kalian percaya nggak sih, kalau patah hati ternyata bisa membuat orang lain kehilangan nyawanya? Apakah benar? Apakah sefatal itu saat kita membuat hati orang lain patah? Kalian mungkin pernah lihat adegan di televisi, atau mungkin kalian juga pernah mengalaminya sendiri saat ada pasangan yang mau putus, terus salah satu pihak tuh bilang, "Aku gak mau putus, aku gak bakalan bisa hidup tanpa kamu." Mungkin lucu ya guys saat kita dengar kalimat itu ya. Kayak, ya nggak mungkin lah kamu bakalan mati karena tak putusin gitu kan. Nah, tapi ternyata secara ilmiah hal ini tuh benar-benar bisa terjadi loh guys. Ada orang-orang yang bisa kehilangan nyawanya karena mengalami patah hati. Nah, fenomena ini tuh disebut dengan broken heart syndrome atau sindrom patah hati. Nah, apa sih sindrom patah hati itu? Apakah benar-benar berbahaya? Kemudian siapa aja sih yang bisa mengalami broken heart syndrome ini? So, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih patah hati itu? Ya, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi kan dengan istilah patah hati ini. Nah, menurut KBBI, patah hati adalah keadaan di mana seseorang mengalami putus cinta dengan pasangannya. Selain itu, bisa juga terjadi saat seseorang merasa kecewa atau merasa gagal terhadap suatu hal yang membuat dia benar-benar terluka hatinya, membuat dia benar-benar sedih dan juga mengalami berbagai macam stres ataupun emosi. Nah, tentunya patah hati itu juga memiliki intensitas sendiri-sendiri ya. Dan setiap orang juga punya kekuatannya sendiri dalam mengatasi patah hati. Ada yang berlarut-larut, ada yang cepat move on, ada yang memendamnya. Pokoknya berbagai macam lah orang-orang bisa menyikapi rasa patah hati ini gitu. Jadi setiap orang punya intensitas sendiri-sendiri, dari yang berat sampai yang ringan, ataupun dari yang ringan sampai yang berat, seperti itu. Nah, kemudian seberapa besar sih patah hati ini bisa mengganggu kehidupan kita? Sebenarnya juga tergantung dengan orang itu masing-masing sih. Dia mau berlarut-larut terus dengan patah hatinya dan membuat dia keadaannya semakin buruk, atau dia memilih untuk bisa bangkit gitu. Jadi, kalau misalnya ditanya seberapa sih mengganggunya patah hati ini gitu kan, itu tergantung terhadap orangnya masing-masing, terhadap mereka yang mengalaminya gitu. Apa tindakan yang akan mereka lakukan untuk mengatasi rasa patah hatinya itu. Nah, memang benar, secara ilmiah patah hati memang bisa menyebabkan kematian kepada seseorang, namun dengan level-level stres tertentu. Istilahnya itu level stres yang sudah overload itu bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, broken heart syndrome sendiri adalah fenomena kelainan psikosomatis di mana seseorang ini mengalami stres dan juga emosi yang sudah sangat tinggi. Dan hal tersebut menyebabkan seseorang ini mengeluarkan banyak sekali hormon stres yang bisa menghambat terpompanya aliran darah kepada jantung, dan hal tersebut bisa menyebabkan kematian. Nah, menurut para peneliti dan juga para dokter, ternyata broken heart syndrome ini memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan serangan jantung seperti itu. Namun saat diteliti lebih dalam, ternyata perbedaannya kalau misalnya dalam serangan jantung itu ada sesuatu yang menghambat masuknya darah terhadap jantung gitu. Tapi kalau misalnya broken heart syndrome ini, darah tidak bisa masuk karena tiba-tiba berhenti seperti itu. Jadi karena stres yang sudah terlalu overload menyebabkan aliran darah ini terhambat dan tidak bisa lagi buat masuk ke dalam jantung. Gejala-gejala yang dialami biasanya itu sama dengan serangan jantung gitu, seperti nyeri di dada, kemudian nafas terhambat, dan lain-lain. Pokoknya hampir sama sekali sih sama serangan jantung gitu. Tapi hanya bedanya itu saat diteliti lebih dalam, ternyata dalam broken heart syndrome ini tuh nggak ada penyumbatan dalam arteri yang menuju ke jantung seperti itu. Kemudian siapa aja sih yang berpotensi untuk terkena broken heart syndrome ini? Menurut para peneliti, yang paling berpotensi besar
mengalami broken heart syndrome ini adalah wanita yang berumur 60 tahun ke atas. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang beresiko untuk mengalami broken heart syndrome ini, tergantung dengan tingkat stres dan juga emosional yang orang ini alami seperti itu. Saat tingkat stres dan emosionalnya sudah terlalu tinggi dan sudah terlalu overload, nah hal ini bisa menyebabkan kelainan psikosomatis dan berujung pada broken heart syndrome yang menyebabkan kematian. Terus gimana sih caranya biar kita bisa terhindar dari broken heart syndrome ini? Sebenarnya caranya itu hanya satu guys, yaitu manajemen stres. Saat kalian mengalami patah hati atau kalian mengalami kecewa terhadap sesuatu hal, nah kalian harus punya manajemen stres yang baik gitu. Sedih adalah wajar gitu, kita ngerasa patah hati adalah hal yang wajar gitu. Tapi kita harus tahu bagaimana cara kita untuk menanganinya. Jangan sampai kita terlarut-larut, terus akhirnya kita nggak bisa bangkit, nggak mau makan, nggak mau beraktivitas, dan akhirnya stres dan juga emosional yang kita alami itu semakin memburuk dan membuat keadaan semakin tidak terkendalikan. Dan kalau misalnya sangat tidak bisa kita kontrol stres dan juga emosi itu, hati-hati karena hal tersebut bisa berujung pada broken heart syndrome ini. So, itu tadi pembahasan tentang broken heart syndrome. Menurutku pengetahuan ini perlu kita ketahui ya, karena mungkin kita, apalagi kita sebagai anak muda, pasti sering banget buat mengalami patah hati gitu kan. Gak hanya soal relationship, mungkin soal pekerjaan, soal kuliah, atau hal-hal lain yang mungkin berpotensi buat membuat hati kita sakit atau hati kita patah gitu kan. Apapun itu, kita harus punya manajemen stres yang baik, dan juga kita harus sadar gitu kalau misalnya semua hal ataupun semua masalah yang ada dalam hidup kita pasti ada waktunya untuk semuanya bisa berlalu. So, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan banyak membahas tentang dunia psikologi dan juga serba-serbi mahasiswa psikologi yang tentunya seru banget. Thank you for watching, see you in the next video.